Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengguna OJS di mana saja berada. Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi terkait dengan eh, bagaimana seorang reviewer eh, menjalankan perannya dalam proses manajemen naskah di OJS. Sebagaimana kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwa seorang editor itu selain diharapkan memiliki kemampuan melakukan koreksi secara substansi pada naskah, juga diharapkan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan OJS, ya. Karena tentu kita tidak berharap seorang reviewer itu tidak bisa, ya, mengakses OJS. Tentu ini akan berpengaruh terhadap ketepatan atau kecepatan dalam menanggapi naskah yang diberikan kepadanya. Ketika dia mampu masuk di OJS, bisa mengoperasikan OJS, ini akan memudahkan dalam melakukan koreksi atau memberi respon terhadap naskah yang diberikan oleh editor. Baik, teman-teman sekalian, ya, secara singkat, ya, kita masuk. Ini kami pinjam akun salah satu reviewer, ya. Kita login. Nah, tentu kalau kita login biasanya ada di bagian ini, ya, kita mendapatkan tugas, misalnya ada satu tugas ini, ya, yang pending. Ada tugas kita, ya. Terlebih dahulu yang kita eh, lakukan adalah melihat tugas yang diberikan ini, ya. Yang pertama, melihat judulnya, apakah ini sesuai dengan kompetensi kita, bidang kita atau tidak. Iya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa kita, ya, editor ini memberikan schedule bahwa kita harus merespon, ya. Harus merespon ini minimal tanggal, ya, 30 bulan 11, ya. Dan kita terakhir mereview itu pada tanggal 9 bulan 12. Jadi harus ini menjadi perhatian supaya ini tidak keluar dari tanggal yang ditetapkan. Ya, kita harus konsisten. Ini juga akan menjadi penilaian, ya, seorang reviewer apakah dia tepat waktu atau konsisten dalam merespon naskah atau tidak. Ya. Nah, ini sebelum tanggal 30 kita sudah masuk, ya. Kita accept review jika kemudian kita sepakat menerima naskah yang akan direview, kemudian kita bisa menolak jika kita tidak sepakat. Ya, taruhlah kita menyetujui, ya, naskah ini untuk direview. Kita klik accept review, continue. Kemudian selanjutnya continue ke step 3. Nah, di sini ada naskah yang kita akan review. Nah, coba kita akan download, ya. Kita download, kemudian kita klik download. Ya. Nah, pada bagian review kotak-kotak ini, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk mengisi beberapa bagian. Mulai dari bagian judul atau title, ya, abstract, introduction, kemudian material dan methods, ya, kemudian ada hasil, pembahasan, ya, kesimpulan dan daftar pustaka. Ya. Kita bisa memberikan komentar di situ. Tentu selain tentunya memberikan koreksi pada naskah. Jadi ada dua model koreksi yang bisa kita lakukan dan keduanya dianjurkan, ya. Yaitu yang pertama dengan melalui naskah yang kita download itu, ya. Kemudian yang kedua dengan mengisi kotak-kotak, ya, menyesuaikan dengan ya, hasil koreksi kita di Word, ya. Nah, coba kita akan melakukan koreksi, ya, di bagian Word dulu, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin perlihatkan, ya. Misalnya taruhlah kita sudah mendownload, ya, kita sudah mendownload ini naskah tadi. Tentu
kita memberikan nama ya pada naskah Word ini sesuai dengan nama yang mudah kita ingat ya. Nanti kita eh, apa, edit namanya ya. Kita memastikan bahwa naskah yang kita akan review ini ya, karena kita tadi menggunakan double blind ya, double blind ya, maka semua identitas penulis telah dihilangkan di naskah ini. Kita tidak tahu siapa sebenarnya naskah yang kita akan review karena ini akan mempengaruhi subjektivitas seorang reviewer. Ya. Yang sampai naskah teman kita yang kita akan review. Ya. Misalnya seperti ini ya, bagus sekalian. Review ya, ya, dengan menggunakan fasilitas Word. Misalnya seperti ini ya. Pada pendahuluan ingat bahwa tugas tugas seorang reviewer itu adalah mereview secara substansi. Ya, jadi kita bisa melakukan seperti ini dengan menggunakan fasilitas fasilitas sederhana misalnya ya. Kita bisa melakukan coret-coret ya. Misalnya dengan melakukan blok para naskah ini kemudian kita melakukan coret seperti itu. Ya, ini menandakan bahwa ini tidak dibutuhkan. Ini bisa dikomentari ya. Misalnya kita dengan mengklik ya. Di sini ada review. Bagian review ya. Kita klik bagian review tadi kemudian new comment. Ya. Mungkin kita ya. Misalnya ya informasi ini tidak penting di latar belakang. Ya. Contoh ya. Artinya tidak penting. Berarti ada sesuatu yang lebih penting ya terkait dengan gambaran persoalan itu. Ya, ini tidak penting. Langsung masuk di intinya ya. Ini contoh ya. Dan seterusnya ya. Sebenarnya semakin banyak koreksi secara substansi itu semakin bagus sebenarnya kinerja seorang reviewer ya. Jangan segan-segan mengoreksi ketika ada hal yang tidak paham ya. Begitu juga dengan pada aspek metode ya itu diharapkan bagi seorang reviewer harus jeli dan membaca betul ya bukan dari segi aspek penulisan ya salah salah benarnya penulisan ya tetapi lebih pada aspek substansi isi ya misalnya pada bagian metode kita membaca misalnya ada keganjalan ya nah ini bisa kita luruskan misalnya ya dengan mencoret ya dengan memberikan komen ya itu tadi ya bagian review kemudian new bagian review kemudian new comment misalnya metode perlu diperjelas. Ya. Apakah menggunakan jenis penelitian analitik atau deskriptif? Sesuaikan dengan hasil penelitian. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ini juga ya. Ya. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan seterusnya itu hanya satu contoh saja ya yang bisa kita lakukan ya, secara substansi ya. Dan kemudian tentu kita save ini ya. Kita save hasil koreksi kita. Nah, setelah itu teman-teman sekalian coba kita lanjutkan tadi proses review kita di OJS. Ya, ingat
bahwa tugas kita tidak hanya sampai mengoreksi naskah, tapi memindahkan juga ke OJS. Ya, misalnya pada judul apa, ya kalau ada. Kalau tidak kita kosongkan saja, ya. Pada abstrak apa, ya mungkin belum, ya. Misalnya pada bagian pendahuluan, ya kita bisa melihat tadi, ya untuk memudahkan kita tinggal memindahkan saja, ya tinggal memindahkan saja, ya. Ya. Misalnya beberapa informasi tidak penting di latar belakang. Ya. Sebaiknya langsung ke substansi masalah penelitian. Ya. Contoh ya, itu juga dengan metode. Ya. Ini bisa kita copy tadi, ya, bagian metode supaya ini mempercepat kerjaan kita. Copy ya. Ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Ya, tinggal dilanjutkan saja ya. Hmm. Gambar dihilangkan dari naskah, dibuat dalam lampiran saja ya. Ya. Dan seterusnya ya, bisa kita silahkan dia koreksi ya, bisa juga seperti ini, tapi lebih bagus kalau kita bisa menuliskan secara spesifik ya. Nah, misalnya 80% menggunakan sumber primer ya. Kemudian setelah itu ya, kita upload di sini ya, teman-teman sekalian, coba kita upload ya, kita memastikan kita upload filenya. Ini tadi yang kita sudah tandai ya. Dan kita continue. Nah, di sini di bagian rekomendasi kita bisa memilih di sini. Kita memilih salah satu, choose one ya. Biasanya jarang naskah kemudian langsung accept submission ya, kecuali memang tidak ada perbaikan sama sekali. Artinya kualitas naskahnya luar biasa ya. Kita rata-rata menggunakan revision recurrent ya, dengan beberapa revisi. Kalau misalnya ada perbaikan mayor, ya, jadi naskahnya begitu parah perbaikannya, kita bisa resubmit for review, disuruh submit ulang ya untuk di, atau resubmit elsewhere ya, atau decline atau langsung tolak ya. Kita langsung menolak naskahnya karena dianggap terlalu parah ya. Banyak banyak hal yang kemudian tidak masuk akal ya.
Tetapi rata-rata kalau naskah dengan perbaikan minor, dengan perbaikan yang sedikit, ya, misalnya kita memilih revision required. Ini tergantung keputusan seorang reviewer tentunya. Ya. Kemudian kita submit review. Ya, oke. Ya. Kalau sudah sampai pada tahap completion, ya, teman-teman sekalian, berarti tugas kita telah selesai. Di sini dikatakan, thank you for completing the review of submission. Your review has been submitted successfully, ya, successfully, ya, successfully, ya. Artinya kita sudah berkontribusi terhadap kualitas jurnal dalam proses publikasi, ya. Dan tugas kita sini sudah selesai, ya, sudah nol, ya. Dan eh, dan kita memastikan bahwa naskah ini telah masuk apa di editor. Ya, nanti kita masuk di akun editor. Mungkin sampai di sini ya penjelasan kita tentang bagaimana manajemen naskah yang dilakukan oleh seorang reviewer. Silakan diterapkan ya teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.